Ya, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini merupakan pertemuan ke-8. Sebelumnya saya mohon maaf, minggu kemarin saya tidak bisa mengisi pembelajaran karena ada kesibukan yang harus saya kerjakan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya kembali lagi menyapa kalian semua di pelajaran prakarya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana merancang dan memproduksi kerajinan inspirasi budaya non-benda. Jadi sebelum kalian membuat kerajinan, kalian harus membuat atau menyusun rancangannya dulu. Jadi saya minta membuat rencananya dulu, belum membuat produknya. Tentunya yang ada kaitannya dengan inspirasi budaya non-benda. Ya, minggu kemarin atau minggu-minggu sebelumnya kan sudah saya jelaskan budaya non-benda itu ada apa saja. Budaya non-benda kan ada pantun, kemudian cerita rakyat, tarian, upacara, dan lain-lain. Namanya juga non-benda, berarti sesuatu eh, yang tidak bisa kita pegang, itulah non-benda, tapi bisa kita rasakan. Kemudian, ya, sebelum kita menyusun, kita perlu tahu dulu dasar pengembangan kerajinan. Jadi sebuah kerajinan pastinya bersumber dari sebuah potensi budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas non-benda dulu. Jadi potensi budaya non-benda jika dikombinasikan dengan bahan dan alat, kemudian teknik pembuatannya, maka lahirlah kerajinan. Ya, jadi potensi ini ya inspirasinya bisa dari tarian, kemudian dikombinasikan dengan bahan, alat, dan juga cara pembuatan. Maka lahirlah kerajinan, produk kerajinan. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini tahapan penerjemahan budaya non-benda menjadi kerajinan. Jadi misalkan simbolisnya itu kita ambil contoh burung enggang. Burung enggang ini merupakan burung endemik dari Kalimantan. Kemudian burung enggang itu bermakna leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Lalu bendanya apa? Bendanya yaitu tekstil bermotif burung enggang atau kain yang bermotif burung enggang. Jadi kain tersebut mendapatkan inspirasi dari burung enggang. Seperti itu. Misalnya contohnya seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan burung enggang. Ya, burung enggang ini kemudian oleh masyarakat Dayak dijadikan sebuah inspirasi tari-tarian. Ya, dari tarian ini kemudian lahirlah kerajinan, produk kerajinan yaitu tekstil atau selendang. Ini selendang ya. Selendang dengan motif ini bulu-bulu burung enggang yang menjadi aksesoris dalam acara tarian di suku Dayak seperti itu. Jadi inspirasinya dari tari-tarian. Inilah budaya non-benda. Kemudian, ya, jadi tahapan pembuatan kerajinan yang pertama kalian harus mencari idenya dulu. Kira-kira budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi kalian. Kemudian kalau sudah nemu inspirasinya, kira-kira produk kerajinan apa yang akan kalian buat. Ya, kalau tadi kan inspirasinya dari tarian khas Dayak, kemudian produk kerajinannya adalah eh, kain yang bermotif burung enggang. Kemudian bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Jadi dijabarkan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu membuat sketsa atau gambarnya. Jadi dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi terwujud. Jadi digambar seperti ini. Ya, nggak perlu bagus-bagus, nggak apa-apa. Yang penting ada gambarannya, sketsanya. Kemudian pilih ide yang terbaik. Jadi pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Jadi sekali lagi, saya meminta kalian membuat ini yang sekiranya tidak memberatkan bagi kalian, yang bisa kalian lakukan. Kemudian yang keempat, membuat studi modelnya. Jadi ini bisa dilakukan dengan material yang sebenarnya maupun bukan material yang sebenarnya. Jadi dicoba-coba dulu, diuji coba. Kemudian langkah yang terakhir yaitu merencanakan produksi. Jadi prosedur atau langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail
agar pelaksanaannya itu dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Jadi, nanti endingnya saya akan meminta kalian membuat, produk yang sudah kalian rencanakan. Jadi, antara rencana dan produk yang akan kalian buat nanti harus sama, tidak boleh beda. Jadi nggak boleh kalian rencananya membuat, misalkan kain bermotif burung enggang, rencananya seperti itu, tapi nanti endingnya kalian membuat produknya miniatur rumah. Lah itu nggak boleh. Jadi harus sama antara rencana dan juga, realisasi yang akan kalian kerjakan. Ya ini tugas yang harus kalian buat. Jadi kalian harus membuat rencana pembuatan kerajinan. Jadi di sini ada 4 yang harus kalian kerjakan. Yang pertama latar belakang. Pertama kemukakan budaya non benda apa yang akan menjadi inspirasi. Dijawab ini ya. Kemudian produk kerajinan apa yang akan dibuat. Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat. Kemudian di sini yang nomor 2 bahan dan materialnya kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Kemudian nomor 3 prosesnya bagaimana. Jadi diuraikan prosesnya pembuatannya dari awal sampai akhir. Lalu yang terakhir ini gambarkan sketsanya, gambarnya di buku kalian ya. Kalau sudah selesai membuat ini semua, silakan difoto, kemudian nanti silakan dikirimkan ke link berikut, bit.ly/mapel prakarya strip 8. Ya, jadi jangan lupa ini formatnya. Dimulai dari paling atas latar belakang, kemudian bahan, material, dan alat. Yang ketiga proses pembuatannya. Yang keempat adalah sketsanya. Gitu ya. Silakan kalau sudah nanti difoto, kemudian dikirimkan ke sini. Mungkin itu saja pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.